Film Battle of the Bulge Winter War mengisahkan tentang peperangan yang terjadi antara pasukan sekutu melawan pasukan Nazi Jerman yang terjadi pada tanggal 16 Desember 1944. Pasukan Jerman melancarkan serangan mendadak melalui Ardennes, sebuah hutan lebat di wilayah front barat Eropa. Pasukan sekutu yang tidak mendapat bantuan bertahan mati-matian untuk menjaga sebuah depot yang begitu penting karena terdapat cadangan minyak terbesar milik Amerika. Pasukan Jerman yang lihai dalam menyamar berada di tengah-tengah pasukan Amerika dengan tujuan untuk merebut minyak tersebut. Penasaran? Simak terus videonya. Halo Sobat Gudang Gandum, jumpa lagi bersama kami Bang Jawek selaku admin Gudang Gandum. Kali ini kita akan menceritakan alur film Perang Dunia Kedua antara pasukan sekutu dengan pasukan Nazi Jerman. Oke, tanpa perlu panjang lebar lagi, inilah alur ceritanya. Awal film dibuka terlihat seorang tentara sekutu berpangkat letnan bernama Robert Capa sedang berdiam diri. Kemudian ia berlari dengan sangat kencang memasuki barisan tentara Jerman dan berusaha menerobosnya. Robert Capa kemudian dihujani tembakan oleh mereka. Ia pun dikejar oleh tentara Jerman tersebut. Di tempat yang berbeda, Kapten Daniels berusaha mencari signal untuk meminta bantuan kepada pesawat pengintai. Sementara anak buahnya mencoba untuk memperbaiki mobil mereka yang tiba-tiba mati di tengah jalan akibat suhu yang sangat dingin. Kapten Daniels selalu berpesan kepada mereka, apabila dalam waktu 10 menit mobil tersebut tidak dapat dihidupkan, maka mereka harus menghancurkannya agar tidak dimanfaatkan oleh tentara Jerman. Sementara Kapten Daniels kembali mencari sinyal ke tempat yang lebih tinggi. Lalu seorang berpangkat kopral yang bernama Jack baru saja kembali bergabung dengan divisinya setelah melakukan pengintaian. Lalu ia melihat adanya pergerakan. Kopral Jack memerintahkan kepada mereka untuk berpencar serta jangan memulai menembak tanpa komando perintahnya. Seorang tentara Jerman datang dengan menunggangi kuda. Ia melihat keadaan di sekitarnya. Karena merasa tidak ada pergerakan musuh, akhirnya tentara Jerman itu pun berbalik arah. Jack dan yang lainnya akhirnya merasa lega. Mereka semua kemudian melanjutkan perjalanan. Di markas sekutu, Mayor McGoody meminta laporan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Hess mengatakan bahwa semua pasukannya melaporkan kontak dengan musuh, sementara pesawat pengintai tidak bisa diterbangkan karena kondisi cuaca yang begitu buruk. Sedangkan di pihak musuh, kendaraan tempur divisi Panzer Jerman sedang dalam perjalanan. Kita kembali ke regu Kapten Daniels. Para anak buahnya kedatangan sekelompok tentara yang merupakan dari polisi militer. Mereka ingin membantu memperbaiki mobil tersebut. Ternyata mereka semua adalah tentara Jerman yang menyamar dengan menggunakan seragam sekutu. Para polisi militer itu pun menembak mati mereka semua. Kemudian mobil milik mereka dibawa. Kapten Daniels yang melihat kejadian tersebut lalu berlindung dan kemudian lari. Letnan Robert Capa masih dikejar oleh tentara Nazi Jerman. Beruntungnya di sana terdapat pasukan sekutu dari divisi Amerika, sehingga sang Letnan Capa mendapat perlindungan. Lalu terjadilah aksi tembak-menembak di antara keduanya. Mereka semua bertahan mati-matian dari serangan Jerman. Lalu kita kembali kepada Kapten Jack yang dalam perjalanan dihampiri oleh polisi militer yang menyamar itu. Kopral Jack dan anak buahnya ditawarkan untuk bergabung bersama mereka dengan alasan banyak pasukan Jerman yang berpatroli di daerah tersebut. Polisi militer itu mengatakan bahwa ia akan mengantarkan mereka ke jalur yang aman. Namun Kopral Jack menyuruh yang lain untuk tetap waspada karena mobil jeep yang dipakai oleh polisi militer itu berasal dari markas Amerika.
Di sisi lain, Mayor McGully kedatangan Jenderal Omar Bradley. Mereka menganalisa jalannya peperangan. Mayor Mac merasa khawatir karena markas mereka telah diketahui oleh Jerman. Posisi mereka akan terkepung oleh artileri dan kendaraan tempur Jerman jika Jerman berhasil memotong jalur bantuan Inggris yang berada di belakangnya. Mayor Mac menambahkan analisanya bahwa tank panser Jerman akan mengisi bahan bakar dalam jumlah besar dengan cadangan minyak milik Amerika yang berada di utara Landsraad. Kemudian Letnan Kappa telah pulih. Ia dirawat di rumah sakit satu-satunya yang masih tersisa, yang berada di Landsraad. Setelah itu, Letnan Kappa pergi ke sebuah tempat yang dimana hanya terdapat ratusan tentara Amerika yang selamat. Letnan Kappa bertemu dengan sersan berkulit hitam. Lalu Letnan Kappa bertanya di mana pemimpin mereka. Sersan itu menjawab, atasan mereka bernama Letnan Bridge telah gugur. Tentara yang tersisa itu pun berusaha membangun beberapa pos checkpoint agar tetap terhubung dengan yang lainnya, namun telah diputus oleh Jerman. Kemudian sersan itu pun menunjukkan lokasi tempat cadangan minyak terbesar milik pasukan militer Amerika. Letnan Kappa diberikan tanggung jawab penuh untuk memimpin mereka, dan mereka akan mematuhi semua keputusan yang akan diambil oleh Letnan Kappa, karena hanya Letnan Kappa lah satu-satunya perwira yang masih tersisa. Sementara Kapten Daniels dan salah seorang tentara lainnya melihat pergerakan dari pasukan Jerman. Tidak lama kemudian terdengar suara pesawat pengintai milik Amerika. Kapten Daniels menunjukkan titik lokasi pasukan Jerman kepada pilot tersebut. Setelah itu Kapten Daniels kemudian pergi. Lalu Mayor Mike mendapat laporan dari pesawat pengintai yang berhasil mengudara tersebut. Ia menyebutkan titik lokasinya dan Jerman sedang mengerahkan pasukannya dalam jumlah yang besar. Lalu cerita berpindah kepada Letnan Kappa. Letnan Kappa menugaskan kepada sersan kulit hitam untuk menarik mundur 30 peleton di bawah komandonya. Sebab usaha mereka untuk mempertahankan tempat tersebut dari serangan Jerman akan sia-sia, karena 30 peleton itu kekurangan amunisi serta tidak adanya bala bantuan yang akan datang. Kemudian bertemulah antara Letnan Kappa dengan Kopral Jack bersama anggotanya yang ditemani oleh polisi militer. Letnan Kappa berencana sebelum tentaranya yang terluka berhasil dievakuasi dan meninggalkan tempat tersebut, Letnan Kappa hendak meledakkan depot terlebih dahulu yang di dalamnya terdapat semua cadangan minyak serta amunisi agar Jerman tidak bisa merebutnya. Tetapi polisi militer itu merubah rencananya agar depot tersebut tidak diledakkan dengan membiarkan Letnan Kappa mengevakuasi tentaranya yang terluka, sementara polisi militer yang menyamar tersebut pergi terlebih dahulu menuju depot tempat cadangan minyak itu berada. Sementara Jenderal Omar serta Mayor Mike masih menganalisa jalannya peperangan serta mengamati pergerakan pasukan Jerman. Kemudian Jenderal Omar menyuruh mereka untuk selalu waspada tingkat tinggi karena ia telah mendapat laporan bahwa ada pasukan Jerman yang menyamar di dalam tubuh militer mereka. Lebih buruk lagi, ternyata mereka mahir menggunakan bahasa Inggris, sehingga pasukan sekutu akan kesulitan untuk mengenali mereka. Letnan Kappa dan anak buahnya hendak mengevakuasi tentara dengan menggunakan mobil jeep. Tetapi polisi militer itu melarangnya karena mobil tersebut dipakai untuk operasi militer. Lalu terjadilah perdebatan kecil, sampai akhirnya ia diizinkan untuk membawa mobil tersebut. Meskipun mereka semakin curiga terhadap polisi militer itu, kini Letnan Kappa serta yang lainnya akhirnya pergi. Sementara polisi militer itu pergi ke depot dan membunuh mereka yang masih berada di sana. Misi penyamaran pasukan Jerman dalam merebut cadangan minyak itu pun membuahkan hasil. Kendaraan tempur mereka kini akan masuk ke kota untuk mengisi bahan bakar dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu rombongan Letnan Kappa bertemu dengan Kapten Daniels di tengah jalan. Kapten Daniels diberikan air minum oleh mereka. Tiba-tiba Kapten Daniels melihat mobil jeep tersebut dan mulai mempertanyakannya dari mana mereka dapatkan. Kopral Jack mengatakan bahwa mereka mendapatkannya dari polisi militer. Kapten Daniels menjelaskan bahwa mobil jeep itu berasal dari divisinya yang direbut oleh polisi militer. Mereka semua membunuh anak buah Kapten Daniels serta membawa mobil jeep tersebut. Akhirnya mereka semua menyadari bahwa polisi militer tersebut adalah pasukan Jerman yang menyusup untuk merebut cadangan minyak milik Amerika. Dan benar saja, mereka mendapat kabar bahwa pasukan Jerman dengan tank pansernya telah berada di sana. Pasukan sekutu berada dalam ancaman besar. Mereka segera menyusun rencana untuk melakukan serangan di depot serta meledakkan minyak-minyak tersebut.
Letnan Kappa mengutus beberapa orang pelari untuk mengabarkan kepada divisi-divisi yang lainnya agar bersiap-siap untuk berperang dengan cara menyergap mereka dan segera mundur begitu cadangan minyak yang direbut oleh Jerman itu berhasil diledakkan. Sementara di rumah sakit itu, tentara Jerman ditembak karena sebelumnya mereka mendapat kabar bahwa tentara Jerman sedang melakukan penyamaran. Kini sebuah pasukan Jerman berada dalam kepungan divisi Amerika. Para tentara Jerman yang hendak memasuki kota itu mengira bahwa di depan adalah tentara yang berasal dari pihak mereka. Letnan Kappa melambaikan tangan kepada tentara Jerman untuk terus maju melangkah. Tentara Jerman tidak mengetahui bahwa mereka berdua sedang melakukan penyamaran. Letnan Kappa memberi komando untuk menyerang mereka semua. Begitu juga dengan tank milik Amerika yang terus menembak serta mendesak musuh agar bisa berhasil dipukul mundur. Lalu dari arah atas mereka dihujani peluru. Pasukan Jerman tidak bisa bertahan lagi dan berusaha keluar dari kepungan mereka. Ternyata pasukan Jerman telah digiring ke tempat sersan berkulit hitam yang sudah ditempatkan, sehingga pasukan Jerman menyerang mati-matian. Sementara Kapten Daniels dan yang lainnya masuk ke kota untuk melakukan serangan secara terbuka. Mereka harus membuka jalan agar pasukan dapat pergi ke tempat di mana cadangan minyak tersebut berada. Setelah berada di sana, ternyata alat peledak otomatis tidak berfungsi dan harus diledakkan secara manual. Seorang tentara yang tertembak bernama Wayne bersedia untuk meledakkannya. Lalu Kopral Rudy yang telah kembali melaporkan bahwa di depo tersebut terjadi ledakan besar dalam beberapa menit ke depan. Kapten Daniels menyuruh mereka semua untuk segera keluar dari kota tersebut. Sementara di pihak Jerman kemudian pergi ke tempat bahan bakar untuk melindungi semua minyak yang ada. Tetapi semua divisi mengetahui ledakan tersebut berasal dari depot minyak yang diledakkan. Dan hal tersebut menandakan bahwa mereka semua harus mundur dan meninggalkan medan pertempuran. Di akhir cerita, Mayor Mike dan Jenderal Omar mendapat kabar sisa tentara Jerman yang menyamar kini berhasil ditahan. Akibat keahlian pihak musuh yang menyamar tersebut, pasukan Amerika menjadi kacau. Kini Mayor Mike memerintahkan semua unitnya untuk segera pergi ke wilayah Bastogne karena bala bantuan berada di sana. Mereka yang berhasil menjalankan misi meledakkan depot itu pun kini semuanya telah berkumpul. Kemudian mereka semua berencana pergi ke wilayah yang sama dengan Mayor Mike, yaitu wilayah Bastogne. Nah, itulah alur cerita film Battle of the Bulge Winter War. Tetap dukung terus channel Gudang Gandum, karena kami akan selalu memberikan konten-konten yang menarik, nyentrik, tapi bermakna. Sampai jumpa lagi di hari selanjutnya.